di seluruh Nusantara. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran ekonomi bersama saya, Ibu Dwi Subukti dari SMA Negeri 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang elastisitas atau elasticity. Kompetensi dasar yang akan kita capai adalah 3.4 mendeskripsikan terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar, dan 4.4 menyajikan hasil pengamatan tentang perubahan harga dan kuantitas keseimbangan di pasar. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Kalian dapat menjelaskan pengertian elastisitas. 2. Menjelaskan jenis-jenis elastisitas. 3. Menghitung elastisitas. 4. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan dan penawaran. Apa itu elastisitas? Konsep elastisitas sering dipakai menganalisis permintaan, penawaran, penerimaan pajak, dan distribusi kemakmuran. Selain itu, konsep elastisitas memiliki peranan yang penting dalam menganalisis permintaan dan penawaran yang dipengaruhi oleh tinggi rendahnya harga di pasaran. Bahkan, seberapa besar pengaruh perubahan harga dapat dihitung dengan menggunakan rumus elastisitas. Jadi, apa yang dimaksud dengan elastisitas? Elastisitas adalah derajat kepekaan atau respon dari jumlah barang yang diminta atau ditawarkan akibat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jenis-jenis elastisitas ada 3, yaitu elastisitas harga, elastisitas pendapatan, dan elastisitas silang. Rumus untuk menghitung elastisitas adalah E sama dengan delta Q per delta P kali P per Q, atau delta Q per Q dibagi delta P per P, di mana delta Q per delta P adalah Q aksen dan delta P per delta Q adalah P aksen. Berikutnya kita akan mempelajari tentang apa itu elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah sebuah ukuran seberapa besar derajat kepekaan permintaan terhadap perubahan harga. Macam-macam elastisitas permintaan, yaitu permintaan elastis jika E lebih besar daripada 1, permintaan inelastis jika E kurang dari 1, permintaan uniter atau normal jika E sama dengan 1, permintaan elastis sempurna jika E sama dengan tak terhingga, dan permintaan inelastis sempurna jika E sama dengan 0. Permintaan elastis, nilai koefisien elastisnya lebih dari 1, artinya persentase perubahan permintaan lebih besar daripada persentase perubahan harga. Bisa kalian lihat pada grafik di atas. Kemudian contohnya adalah barang-barang mewah. Permintaan inelastis adalah nilai koefisien elastis kurang dari 1, artinya persentase perubahan permintaan lebih kecil daripada persentase perubahan harga, seperti yang terlihat dalam grafik di atas. Contohnya adalah barang kebutuhan pokok. Permintaan uniter, yaitu nilai koefisien elastis sama dengan 1, artinya persentase perubahan permintaan sama dengan persentase perubahan harga jika dilihat dalam grafik seperti grafik di atas. Contohnya adalah barang-barang kebutuhan sekunder. Berikutnya adalah permintaan elastis sempurna, yaitu nilai koefisien elastis sama dengan tak terhingga, artinya harga tetap atau konstan sedangkan jumlah yang diminta bertambah tak terhingga. Grafik bisa dilihat sebagai berikut. Contohnya adalah BBM. Dan yang terakhir adalah permintaan inelastis sempurna, di mana nilai koefisien elastis sama dengan 0, artinya harga bertambah sedangkan jumlah yang diminta tetap atau konstan. Bisa kalian lihat dalam grafik berikut. Contohnya adalah tanah.
contoh soal untuk perhitungan elastisitas permintaan. Diketahui pada saat harga 5.000 jumlah barang yang diminta 40 unit. Pada saat harga turun 4.000 jumlah barang yang diminta 60 unit. Hitunglah besarnya koefisien elastisitas. Nah, kalian tulis diketahui P1-nya adalah 5.000, P2-nya 4.000, Q1-nya 40 dan Q2-nya 60. Ditanyakan ED. Kemudian kalian masukkan ke dalam rumus ED sama dengan delta Q per delta P kali P per Q. Delta Q-nya adalah 20, delta P-nya adalah min 1.000, dan P-nya adalah P1 yaitu 5.000 dan Q-nya adalah Q1 yaitu 40. Kemudian kalian hitung ED-nya 100.000 dibagi min 40.000. Hasilnya ED sama dengan 2,5. Karena lebih dari 1 maka elastis. Kemudian kita coba dengan menggunakan rumus yang kedua, yaitu E sama dengan delta Q per Q dibagi delta P per P. Kalian masukkan angka-angkanya sehingga ketemu ED-nya adalah 2,5, yaitu elastis. Hasilnya sama bukan dengan rumus yang pertama? Berikutnya kita akan mempelajari tentang elastisitas penawaran, yaitu sebuah ukuran seberapa besar derajat kepekaan penawaran terhadap perubahan harga. Rumus yang dipakai sama dengan rumus di elastisitas permintaan. Berikut adalah macam-macam elastisitas penawaran. Jika E lebih besar dari 1 itu merupakan penawaran elastis, kurang dari 1 itu penawaran inelastis, kemudian E sama dengan 1 adalah penawaran uniter atau normal. E sama dengan tak terhingga itu penawaran elastis sempurna, dan E sama dengan 0 itu adalah penawaran inelastis sempurna. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk kurva elastisitas penawaran, yaitu nilai koefisien elastis lebih dari 1, artinya persentase perubahan penawaran lebih besar daripada persentase perubahan harga. Bisa kalian lihat pada grafik berikut. Berikut adalah bentuk kurva elastisitas penawaran inelastis, di mana nilai koefisien elastis kurang dari 1, artinya persentase perubahan penawaran lebih kecil daripada persentase perubahan harga. Grafik berikut menunjukkan bentuk kurva elastisitas penawaran uniter, di mana nilai koefisien elastis sama dengan 1, artinya persentase perubahan penawaran sama dengan persentase perubahan harga. Berikut adalah kurva elastisitas penawaran untuk elastis sempurna, di mana nilai koefisien elastis sama dengan tak terhingga, artinya harga tetap atau konstan sedangkan jumlah yang ditawarkan bertambah tak terhingga. Berikut yang terakhir adalah bentuk kurva elastisitas penawaran inelastis sempurna, di mana nilai koefisien elastis sama dengan 0, artinya harga bertambah sedangkan jumlah yang ditawarkan tetap atau konstan. Berikut adalah contoh soal untuk menghitung koefisien elastisitas penawaran. Pada saat harga Rp6.000, jumlah barang yang ditawarkan 50 unit. Kemudian pada saat harga turun Rp5.000, jumlah barang yang ditawarkan turun 30 unit. Hitung elastisitasnya. Berikut pembahasannya. Kalian tulis diketahui P1 6.000, P2-nya 5.000, Q1-nya 50, Q2-nya 30. Ditanyakan ES. Maka kalian menggunakan rumus ES sama dengan delta Q per delta P kali P per Q. Kemudian kalian masukkan angka-angkanya. Delta Q-nya adalah 30 dikurangi 50, delta P-nya adalah 5.000 dikurangi 6.000, P1-nya adalah 6.000 dan Q1-nya adalah 50. Sehingga hasilnya adalah 120.000 dibagi 50.000 yaitu 2,4, berarti E. Jika menggunakan rumus yang lain, maka kalian bisa masukkan ke dalam rumus ES sama dengan delta Q per Q dibagi dengan delta P per P. Delta Q-nya adalah 30 dikurangi 50, kemudian delta P-nya adalah 5.000 dikurangi 6.000.
Kemudian kalian masukkan angka-angkanya. Min 20 dibagi 50 dibagi min 1000 dibagi 6000. Hasilnya adalah min 2/5 kali 6/1 sama dengan 2,4. Karena lebih dari 1 berarti elastis. Hasilnya sama bukan dengan rumus sebelumnya? Nah, berikutnya kita akan coba jika kita menggunakan persamaan fungsi, di mana P sama dengan A min BQ ini untuk fungsi permintaan dan P sama dengan A plus BQ ini untuk fungsi penawaran. Rumusnya adalah E sama dengan P per P min A. Perhatikan contoh soal berikut. Diketahui fungsi permintaan Q sama dengan 200 min 2P. Hitung elastisitas permintaannya pada tingkat harga P sama dengan 50. Diketahui Q sama dengan 200 min 2P, P sama dengan 50. Ditanyakan, kemudian kalian cari Q sama dengan 200 min 2P, P-nya adalah 50, sehingga Q-nya adalah 200 dikurangi 2 kali 50, yaitu Q sama dengan 100. Jika Q sama dengan 200 min 2P, maka delta Q per delta P-nya adalah min 2. Kalian masukkan ke dalam rumus E sama dengan delta Q per delta P kali P per Q, berarti E sama dengan min 2 kali 50 per 100. Sehingga hasilnya adalah min 1, yaitu atau dengan menggunakan rumus yang lain, yaitu E sama dengan B kali P per Q. B adalah gradiennya, yaitu min 2, sehingga E sama dengan min 2 kali 50 per 100 sama dengan min 1, yaitu hasilnya sama bukan dengan rumus yang pertama? Nah, berikut contoh soal jika diketahui fungsi penawaran P sama dengan 30 plus 4Q. Jika P sama dengan 70, hitung besarnya koefisien elastisitas penawarannya. Diketahui P sama dengan 30 plus 4Q, P sama dengan 70, dicari. Nah, untuk menggunakan cara yang pertama, kalian masukkan P sama dengan 70 ke dalam persamaan, sehingga 70 sama dengan 30 plus 4Q, min 4Q sama dengan 30 min 70, sehingga Q-nya ketemu 10. Kemudian P sama dengan 30 plus 4Q. Itu berarti P aksennya adalah delta P per delta Q-nya sama dengan 4. Nah, untuk rumus koefisien elastisitas adalah delta Q per delta P, sehingga Q aksen atau delta Q per delta P-nya adalah 1/4. Sehingga E sama dengan delta Q per delta P kali P per Q, E sama dengan 1/4 kali 70 per 10, E sama dengan 70 per 40, dan E sama dengan 1,75. Berarti karena lebih dari 1 berarti elastis. Dengan menggunakan cara yang kedua, kalian masukkan untuk P sama dengan 70 tadi, berarti 70 sama dengan 30 plus 4Q, min 4Q sama dengan 30 min 70, sehingga Q-nya adalah 10. Sehingga gradiennya adalah 1/4, ya. Kalian masukkan ke rumus E sama dengan B kali P per Q. E sama dengan 1/4 kali 70 per 10, E sama dengan 70 per 40, hasilnya adalah E sama dengan 1,75, sama persis dengan cara yang tadi. Berikutnya akan kita bahas tentang elastisitas silang atau cross elasticity, di mana jika kalian mengamati seseorang dalam mengkonsumsi suatu barang, kebanyakan mereka menggunakan barang lebih dari satu macam atau sering menggunakan 2 macam barang atau lebih. Jika barang yang satu merupakan barang X dan barang yang lainnya merupakan barang Y, perubahan harga barang X akan mempengaruhi permintaan barang Y. Hal seperti inilah dinamakan elastisitas silang. Jadi, elastisitas silang adalah pengaruh perubahan harga barang X terhadap perubahan jumlah barang Y yang diminta. Elastisitas silang hanya berlaku untuk 2 macam barang, yaitu barang komplementer dan barang substitusi. Untuk barang komplementer, elastisitas silangnya bersifat negatif. Jika harga barang X mengalami kenaikan, jumlah permintaan barang Y mengalami penurunan. Begitu pula sebaliknya.
Untuk barang substitusi, elastisitas silangnya bersifat positif. Jika harga barang X mengalami kenaikan, jumlah permintaan barang Y mengalami kenaikan. Atau jika harga barang X mengalami penurunan, jumlah barang Y mengalami penurunan. Berikutnya adalah elastisitas pendapatan atau income elasticity. Seseorang yang tinggi pendapatannya akan membeli barang dengan harga yang mahal atau mengkonsumsi barang mewah. Sebaliknya, apabila orang yang pendapatannya rendah, ia akan membeli barang yang murah. Jika dituliskan di dalam rumus, yaitu E sama dengan delta Q per delta Y kali Y per Q, di mana Q adalah jumlah barang yang diminta, sedangkan Y adalah pendapatan konsumen. Elastisitas pendapatan hanya berlaku untuk dua macam barang, yaitu sebagai berikut. Untuk barang inferior atau bermutu rendah, elastisitas pendapatannya bersifat negatif. Untuk barang superior atau bermutu tinggi, elastisitas pendapatannya bersifat positif. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Di pasar sering terjadi harga berubah sedikit, jumlah barang berubah sangat banyak. Atau harga berubah sangat banyak, jumlah barang berubah sedikit. Elastisitas harga permintaan dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut, yaitu tersedianya barang substitusi, pokok tidaknya suatu barang terhadap kebutuhan manusia, proporsi atau persentase kenaikan harga terhadap pendapatan konsumen, dan jangka waktu. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas harga penawaran yaitu jenis produk yang dihasilkan, sifat perubahan biaya produksi, banyak sedikitnya barang yang diperdagangkan, dan jangka waktu. Tabel berikut adalah tabel hubungan antara elastisitas permintaan, harga barang, penerimaan total, dan penerimaan marginal. Di mana pada waktu elastisitas permintaan elastis, harga barang menjadi naik, penerimaan total turun, dan penerimaan marginal positif. Pada saat elastisitas permintaan elastis, harga barang turun, penerimaan total naik, penerimaan marginal positif. Pada saat inelastis, harga barang naik, penerimaan total naik, penerimaan marginal negatif. Pada saat permintaan inelastis, maka harga barang turun, penerimaan total turun, dan penerimaan marginal negatif. Pada saat uniter elastis, harga barang naik, penerimaan total tidak berubah, penerimaan marginal 0. Dan pada saat uniter elastis, maka harga barang turun, penerimaan total tidak berubah, dan penerimaan marginal 0. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini tentang elastisitas. Mudah bukan? Yakinlah ketika kalian rajin belajar dan berlatih, kalian pasti bisa, karena ekonomi itu mudah. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi dalam pembelajaran ekonomi.